Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat tema ya dari awal. Pertama kita klik tambah di sini. Nah, kita nggak akan pilih dari sini temanya, kita akan buat dari awal kosongan. Kemudian jika temanya nanti sudah selesai, kita akan simpan sebagai private tema sehingga bisa diakses di sini gitu ya. Nah, sebelum membuat undangan, saya sudah menyiapkan terlebih dahulu aset-asetnya seperti ini. Jadi floral dan gambar-gambar kebutuhan undangannya sudah saya siapkan. Jika sudah, balik lagi ke kanvas, kemudian pilih pensil ini di slide-nya. Background-nya kita ubah ke image, kemudian kita upload background gambarnya. Tunggu prosesnya selesai. Nah, ini sudah. Kemudian saya balikkan, ambil komponen gambar, drag, kemudian edit, kemudian ambil floralnya ya. Nah, ini udah, tapi kegedean gambarnya, kita kecilkan dulu misalnya 18. Ini mau saya taruh di pojok kanan bawah. Caranya align-nya ke kanan, kemudian posisinya diubah ke absolute. Nah, absolute tuh jadinya dia bisa leluasa dipindahkan berdasarkan nilai dari ini, top right, bottom left. Jadi kalau misalkan kita mau taruh gambarnya di pojok kanan bawah, berarti nilai right kita kasih 0. Artinya dia akan mendekati dengan sisi kanan, beri dia 0. Kemudian bottomnya kita berikan nilai 0, artinya dia nempel banget di bawah. Nah, ini bisa juga 1, bisa juga 2 kayak gitu. Tapi kalau 0 dia udah nempel banget, nggak ada jaraknya seperti itu. Kemudian balik lagi ke komponen, kita drag gambar lagi, kita upload lagi gambarnya. Ini ya. Nah, ini karena gambarnya besar, kita kecilkan lagi. Tadi 18 ya. 18, kemudian ini mau dipindahkan ke pojok kiri. Caranya pilih kiri, positionnya absolute. Karena mau pojok kiri berarti pojok atas kiri ya, berarti topnya dinolkan, leftnya dinolkan, seperti itu. Nah, dia jadi udah nempel. Selanjutnya komponen gambar, berikutnya kita upload lagi gambar ini ya. Nah, ini udah terupload. Nah, ini bisa dikecilkan dulu, nah, misal seperti ini. Kalau udah, saya mau upload lagi gambar untuk tanggal acaranya ya, seperti ini. Ini dikecilkan lagi segini, dan margin topnya udah. Terakhir kita buat tombol buka undangannya. Nah, backgroundnya kita ganti warnanya ke coklatan ini. Kemudian ada lagi gambar yang kita mau upload. Untuk di tepi-tepinya ini ganti upload. Nah, terlalu besar, kita buat 16 ya misalkan. Nah, ini mau ditaruh di pojok kanan atas, berarti ini kanan, absolute 0, kanan. Nah, kayak gitu. Selanjutnya sama,
gambar. Ini widthnya 16, kiri position absolute, ini bawahnya 0, leftnya 0, ini ya. Nah ini karena posisi gambarnya seperti ini, kita rotate ya. Nah kayak gini. Nah kalau udah kita simpan, coba kita isi dulu URL nya, kita buatnya tema eksklusif misal gitu ya. Buat kita tambahkan, tunggu. Nah di sini harusnya udah muncul tema eksklusif. Oke, kita klik ini. Nah ini udah tampil ya, tapi di sini ada jarak ke sininya, dia nggak di tepi gini. Nah itu solusinya di bagian slide. Nah kita ganti kontainernya ini jadi nilainya full, kita simpan, kita lihat. Nah ini udah mendekati tepi ya, ini udah ke tepi tapi atasnya masih ada spasi, atas bawahnya. Itu karena di slide-nya ini, nah ini masih ada padding top. Nah ini dinolkan, ini dinolkan. Simpan, kita cek. Nah udah kan ke tepi ya. Nah tapi ini nggak di tepi bawah. Nah itu solusinya gimana? Jadi kalau mau ke tepi bawah itu sebenarnya agak susah ya, kecuali dia untuk cover aja gitu, di halaman pembuka aja itu bisa menyesuaikan ke tepi. Karena kalau nggak kan kita harus menyesuaikan tinggi setiap device ya, monitornya kan beda-beda tuh tingginya. Jadi solusinya ini, slide-nya kita ubah jadi lock through. Nah kayak gitu. Kondisi lock hanya bisa digunakan di satu slide aja, nggak bisa semuanya dikunci slide-nya. Jadi cuman halaman awal aja atau slide awal aja yang bisa di lock. Tujuannya nanti ketika slide ini diklik, dia akan membuka slide yang ada di bawah-bawahnya seperti itu. Dan juga dia akan menyesuaikan tinggi dari device-nya. Jadi yang tadi ke pojok bawah, dia akan nempel ke pojok bawah. Nah, kita refresh. Nah jadi udah ke tepi deh ya kalau udah di lock. Oke. Nah ini versi desktopnya. Gimana kalau versi HP? Kita lihat di inspect, caranya klik kanan, inspect, kemudian klik ini ya, bagian device ini. Kalau sudah, dimensionnya kita ganti ke iPhone SE. Kalau udah, di refresh. Nah kita lihat responsifnya kayak gini ya, masih kecil-kecil gitu gambarnya. Nah sekarang kita sesuaikan. Caranya klik icon HP ini, kemudian kan kita mau gedein nih aset-asetnya. Klik layer, kemudian pilih gambar yang mau digedekan, size-nya. Ini jadi 28. Terus update lagi yang lain. 28. Oke, kita coba simpan ya.
dia jadi udah sedikit lebih besar gitu. Oke, ini kita mau turunkan kalau di versi HP-nya dan agak sedikit digedekan ya. Caranya klik ini gambar, setting size-nya digedein, margin top-nya. Kemudian yang ini juga width-nya bottom. Nah ini juga mungkin buka undangannya, tombolnya. Oke. Nah seperti ini kita simpan. Nah kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ini kurang turun ya kalau versi mobile-nya. Coba kita kasih ini jarak komponen, jarak belum jatuh ya. Nah ini dia, kita gesernya di bentar. Ini bagusnya berarti jaraknya dikasih di sini ya. Nah ini udah kegeser, kita ubah marginnya jadi segini, coba 141. Oke, udah lumayan ya. Coba kita lihat versi desktopnya, kita refresh. Ya kayak gini ya, jadi udah responsif. Kemudian kita balik ke mode desktop ya untuk ngeditnya karena lebih lebar. Kemudian untuk slide berikutnya kita mau buat kalimat pembukanya. Nah bisa dengan cara tambah konten, pilih jumlah kolomnya. Namun saya kan pengen buatnya tuh mirip-mirip dengan slide awal. Caranya saya copy aja ini biar nggak buat lagi 2 kali kayak gitu. Tapi nggak semua slide yang di sini saya gunakan elemennya. Jadi ini kita hapus, besarkan. Kemudian yang tombol ini kita hapus. Elemen layernya yang ini kita hapus, ini kita hapus. Oke gitu. Jadi yang dipakai yang atasnya aja. Nah kalau udah, saya mau pakai elemen ini, simbol. Nah kita drag sini, kayak gitu. Terus mungkin width-nya kita kecilin. Nah sini kita kasih margin top. Misalnya kurang, kita kasih padding lagi bisa, gitu. Gitu ya. Kemudian di sini, nah ini kalimat pendukungnya biasanya kan. Tapi kita cari di Lipsum aja, ini sebagai contoh ya. Saya copy ini, teks. Nah udah kayak gitu. Fontnya saya ganti Lato misalkan. Udah. Terus ini misalkan acara akan berlangsung pada, ini saya ganti jadi dancing script. Fontnya mungkin 25. Ini si margin top.
gitu ya kan. Nah di sini kasih countdown timer misalkan, ini hitung mundurnya. Nah hitung mundurnya kita edit, kita sesuaikan dengan tanggalnya, Juli 23. Nah, tanggal 23. Nah di sini nggak berubah ya, tapi nanti di versi live-nya dia akan berubah hitung mundur. Ini kita ganti backgroundnya. Nah untuk warnanya saya ganti putih. Nah misal seperti itu. Nah ini udah. Kemudian saya mau kasih jarak bawahnya, ini kasih komponen jarak aja. Nah ini jaraknya misalkan segini bawahnya, itu kegedean. Nah segini, oke. Oke, kalau udah kita save, kita lihat hasilnya. Klik buka undangan. Nah jadi kayak gini ya, kayak gitu. Kita lihat versi kita lihat versi responsifnya. Nah ini kayaknya turun banget ya, ini tinggal dinaikin aja di versi mobilenya nih, di jaraknya diperkecil. Tadi tema eksklusif udah keluar semua, kita ganti mobile. Nah ini jaraknya terlalu besar, kita edit komponen jarak ini kan, kita nolkan, coba simpan. Nah udah lumayan ya. Kemudian kita coba di stop. Nah gitu ya, jadi udah responsif. Kemudian slide berikutnya saya mau buat ini pasangan pengantin ya. Jadi di sini ini saya copy aja deh, duplikat. Nah ini udah ada di bawahnya, tapi saya mau hilangin komponen ini, layernya. Ini saya hilangkan, kemudian ini dihilangin countdownnya, ini juga misalkan nih, ini si pasangan yang berbahagia. Nah kalau udah, saya mau kasih 2 kolom di sini. Ini tinggal diturunkan, kemudian drag gambar di sini, satu lagi. Nah kalau udah ini dihapus. Nah ini diganti gambar pengantin pria. Kita cari ini men.
upload ya, tapi besar kita kecilkan 47% mungkin. Nah, kasih kita border radius 28. Oke. Tadi width-nya berapa ya? 47 ya. Border radiusnya 28. Oke, ini udah sama ukurannya. Sekarang teksnya, ini nama prianya, misalkan Jungkook. Kita ganti dancing script 24 misalkan. Formatnya 600. Kita kasih jarak ke atas 25. Sama sini bel lah. Kemudian sini 600. Tadi ini 25. Font size nya tadi 26 ya. Ya kayak gitu. Udah, pasangannya sudah. Kemudian selanjutnya mau buat, kita simpan dulu. Selanjutnya mungkin galeri ya. Galeri ini kita copy. Nah, ini udah di copy. Kita edit. Misalnya galeri. Oke, ini udah nggak perlu, udah dihilangkan. Ini ada komponen jaraknya. Galeri ini kita tinggal upload. Sebenarnya bisa pakai galeri atau masonry. Ini bedanya cuman layoutnya aja sih. Silahkan dicoba-coba nanti. Ini saya pakainya masonry. Klik ini, tinggal upload gambarnya. Sini udah ada beberapa gambar ya. Open. Nah, ada seperti ini. Oke, simpan. Nah, galerinya udah. Selanjutnya apa ya lagi ya? Kita lihat komponen yang bisa digunakan. Misalnya ini RSVP nya di copy, ini ganti RSVP. Nah, ini dihapus gambarnya. Kita ganti font. Nah, seperti ini. Kemudian kita edit background tombolnya, kita edit jadi coklat. Nah, ini background ininya kita transparankan background fontnya. Kalau udah, kita simpan. Galeri RSVP nya sudah. Kita lihat lagi komponen. Mungkin bank ya. Jadi kalau ada yang mau transfer, dia nggak bisa datang, tinggal kirim nomor rekening aja di sini. Kirim hadiah Salginta.
Oke, ini tinggal di drag komponen banknya. Oke, ini misal mau kirim kado. Nah, kayak gini. Misal banknya bukan Mandiri ya, tinggal diganti aja jadi apa banknya, BNI ya, nah, kayak gitu. Nomor rekeningnya atas nama siapa. Ini kado, kita edit. Pesan ini atas nama siapa, alamatnya, alamat rumah saya, misalkan. Oke, kita simpan. Nah, di sini masih ada beberapa komponen yang belum kita gunakan ya, kayak timeline dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa explore sendiri, gunakan sendiri. Tapi secara teknisnya seperti ini cara pakainya. Kita coba cek ya. Oke. Ini tokennya seperti itu. Nah, udah kita lihat responsifnya ya. Jangan lupa ini sudah terseleksi, kemudian ini FNSE, kita refresh. Klik buka undangan. Nah, jadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya cara membuat tema dari awal. Terima kasih. Untuk video berikutnya kita akan belajar gimana caranya membuat menu yang di bawah ini ya. Ketika ini diklik, dia loncat ke atas. Klik loncat ke atas, seperti itu ya. Thank you.